masalah kita masing-masing. Ya, si Suci. Ya, terima kasih Dokter Wijaya untuk pemaparannya. Baik, tadi Bapak Ibu sudah kita lihat sama-sama bahwa pada episode 93 tadi kita mendengarkan langsung seceplik di video di awal tadi bahwa Dokter Kara ini memang awalnya memiliki teman-teman yang memang ada keluhan kesehatan termasuk dirinya sendiri. Nah, dengan penggunaan Iteracare secara kontinu ini sangat membantu beberapa keluhan kesehatan teman-temannya dan juga dirinya sendiri terbukti. Tadi Dokter Wijaya juga menyampaikan bahwa eh, beberapa temannya yang memang awalnya Parkinson ya dok ya, itu tidak bisa berjalan dan kemudian bisa mulai berjalan dengan sangat cepat ya, di mana ini menurut dokter adalah suatu hal yang jarang terjadi. Ya, Biasanya kalau sudah terdampak Parkinson ini harusnya jalannya agak sedikit jadi sulit dan kecil-kecil jalan. nggak bisa cepat ya. Nah, kita sekarang bisa berdiskusi Bapak Ibu sekalian dengan beberapa pertanyaan yang bisa Bapak itu di kolom komentar atau kolom chat. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu tersisa lebih banyak tanya jawab. Jadi bisa lebih sedih untuk bincang ini ya. Wah, dokter ini kayak aku udah banyak nih yang nanti untuk dijawab dok ya. Kita akan mulai dari em, pertanyaan dari Bu Naning ya, boleh ya dok ya kita Ya, bahas satu-satu ya. ya, Dokter, kalau pakai ITERA, pakai obat lagi nggak? ya. Tergantung obat apa yang sedang dimakan. Ya, kalau obatnya itu bersifat simptomatik, hanya menghilangkan gejala, misalnya obat sakit kepala. Nah, dengan terahat kita bisa pulihkan, tidak ada lagi sakit kepala, dia bebas dari obat. Obat kencing manis misalnya. Kalau ini fasenya masih baru, pankreasnya tuh masih lumayan bagus ya, sisanya tuh tidak habis sekali. Kita bisa majukan kesehatan pankreasnya, nanti dosis obatnya tuh bisa dikurangi sampai benar-benar tuh dia tidak butuh obat lagi. Itu mungkin karena ada proses regenerasi juga kalau kita rutin telaten melakukannya. Jadi Bu Naning yang dimaksudkan obat apa nih? Jadi Bu Naning sambung lagi ya. Lanjut lagi. Nah, nanti mau dilihat lagi di ya. Ibu Nuri sekali lagi mengenai produk karya. Kemudian dari Pak Arianto, dok mau tanya apa itu terapi energi? Saya baru tahu. Nah ini dokter eh, eh, yang Ya, Bu Suci suaranya masih putus-putus. Saya jawab ya. Jadi ini mungkin baru pertama kali join di diskusi kita ya. Jadi Care itu suatu alat kesehatan yang mengeluarkan sinar yang namanya terahertz. Jadi singkatnya terahertz ini mempunyai frekuensi yang sama dengan sel-sel kita sehingga dia bisa mengaktifkan. Jadi getaran dari terahertz ini masuk ke dalam badan tuh 20 sampai 30 cm dia bisa tembus. Nah, sel-sel yang terkena ini akan ikut diaktifkan lagi. Jadi sel menjadi jaringan, jaringan menjadi organ.
Kalau sel-sel di organ itu semua diaktifkan, organ itu akan meningkat kinerjanya. Jadi tadi dicontohkan pankreas misalnya. Orang gulanya naik karena pankreasnya tuh produksi insulinnya menurun. Pabriknya ini jadi uh, turun produksinya. Nah, dengan kita berikan terahertz, itu sel-selnya menjadi lebih aktif, produksinya lebih banyak insulinnya. Ya kadar gulanya menurun. Bahkan pada orang yang reseptornya kurang peka, gitu ya. Jadi insulinnya walaupun keluar, gula darahnya susah turun gitu. Ternyata juga bisa menjadi turun kalau kita berikan terapi tuh ke seluruh tubuh gitu, khususnya ke liver dan ke otot-otot karena penggunaan gula itu ada di sana, liver dan otot-otot. Jadi kalau kita blow itu, setelah blow itu gulanya bisa kelihatan dia turun. Itu berarti reseptornya menjadi lebih peka sehingga uptake gulanya itu jadi lebih bagus, gitu ya, insulinnya bekerja lebih baik. Kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Jadi di sini kita tidak peduli nama dari penyakitnya, kita cukup tahu organ mana yang terganggu. Kita blow pada organ itu sehingga dia menjadi lebih sehat, maka orang itu akan mengalami perbaikan. Oke, terima kasih Dok. Pak Ardianto, mudah-mudahan terjawab ya tadi pemaparan dari Dokter Wijaya dan nanti Suci akan berikan link kepada Pak Ardianto untuk lebih memahami apa itu energi terahertz dan juga penggunaan produk-produk dari Iteracare. Selanjutnya kita Terima ada, kasih. ya sama-sama Pak. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Ibu Desti. Bu Desti mengatakan ini penyakit lutut yang dialami dokter Filipina itu disebabkan dari apa ya dok? Jadi kalau boleh dipaparkan lagi. Ya, Dr. Kara tidak sebutkan nama diagnosis dari penyakit pada diri beliau gitu ya. Cuman dari ceritanya ini sesuatu yang akut karena dia pindahan rumah kok malah muncul sakit lututnya itu berarti sesuatu yang akut. Biasanya yang akut itu suatu peradangan. Ya. Tapi kalau dari temannya sarankan dia operasi, itu kita bisa pastikan ini bukan peradangan yang biasa karena biasanya radang tidak disuruh operasi gitu. Paling dikasih obat anti rematik, radangnya hilang, nyerinya hilang gitu ya. Dan kita tentu tahu dokter Kara pasti sudah punya solusi itu. Kalau makan tablet rematik nyerinya hilang. Ya. Tapi beliau tidak seperti itu kasusnya. Jadi kalau sampai terpikir untuk operasi berarti ini suatu kondisi yang kronis. Nah, umumnya itu tulang rawan sendinya itu sudah aus ya. Kalau sampai itu aus sekali, biasanya mereka ganti semua. Kepala tulang paha itu diganti dengan metal. Gitu. Ulanglah dengan lutut yang baru tapi palsu. Ya. Itu juga yang dokter Kara tentu hindari. Sebagus-bagusnya barang baru, kalau sudah bukan aslinya dari Tuhan, tidak sama lagi. Beliau juga menghindari operasi itu, dan dia bersyukur sekali. Hanya dengan Aithera Care, dia bisa terhindar dari itu semua. Iya, terima kasih Dokter Wijaya. Ini pertanyaan mulai banyak sekali dok. Ini Suci tadi sempat browsing dan scrolling sampai pertanyaan terakhir. Jadi mungkin Suci akan classified dulu ya sama beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dan
agak sedikit berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Untuk yang di luar topik kita, nanti Suci akan skip dulu. Kalau masih ada waktu di akhir sesi, kita bisa bahas. Nah, ini menyambung tadi ke pertanyaan sebelumnya mengenai penyakit nyeri di lutut. Ini ditanyakan oleh Ibu Ruth dan Isaac. Untuk kasus nyeri lutut ini berapa lama terapi dan sebaiknya di bagian mana saja? Berapa lama itu umumnya dikaitkan dengan sakitnya sudah berapa lama. Ya, jadi kalau baru tentu terapinya tidak berlama-lama. Tapi kalau sakitnya sudah bertahun-tahun, perkara tadi sampai itu 4 bulanan ya, terapi. Jadi di situ berapa lamanya kita jangan hitung dari depan, tapi kita perhatikan ada kemajuan enggak. Kalau ada kemajuan, kita akan lebih termotivasi untuk melanjutkan. Sama, perkara tadi juga awal-awalnya hanya coba-coba saja. Untung dia coba-cobanya sampai 2 bulan, gitu ya. Karena hasilnya baru kelihatan setelah 2 bulan dan dia menjadi rajin. Ibu, Dokter, ya, dokter maksudnya lama blowing di lutut itu berapa lama maksud saya? oh durasi untuk blow-nya. Iya, iya betul dok. Blowingnya berapa lama? Kalau durasi itu paling minim tuh 2 menit. Ya. Kalau dia cukup mengganggu sakitnya itu bisa sampai 15 menit per area itu. Ini input dari dokter yang di Malaysia. Jadi bisa sampai 15 menit per area. Tapi total seluruh tubuh disarankan tidak lebih dari setengah jam. Kalau perlu lebih dari setengah jam, kita bagi jadwalnya menjadi pagi, sore, atau kalau perlu pagi, siang, malam. Supaya jangan terlalu lama kita melakukan terapi setiap sesinya. Kira-kira 5 menit lah, Bu. Saya bikin 5 menit. Terima kasih. Dok mau tanya, kalau misalnya untuk mencegah makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi Pada supaya kasus kita kan mencegah lebih sehat gitu loh, supaya tidak kena terserang penyakit yang dokter katakan. aneka penyakit. Terima kasih. Ya, kalau aneka penyakit sekarang disepakati itu yang nomor 1 dihilangkan tuh proses food. Ya. Makanan hasil olahan dari pabrik. Di semua bentuknya makanan olahan dari pabrik itu dihindari. Karena rupanya itu banyak menimbulkan peradangan kronis dan peradangan kronis itu nanti akan merembet pada berbagai penyakit, termasuk autoimun juga. Di nomor 1, proses food. Kedua, gula. Sekarang hampir semua ahli kesehatan tuh sudah menyoroti jahatnya gula kalau tidak benar-benar digunakan oleh tubuh. Gula yang berlebih yang kita makan itu menimbulkan masalah. Gula kan dibutuhkan untuk membentuk kalori ya. Ini gula secara umum ya, bukan gula pasir saja, karbohidrat. Tapi kalau tubuh kita hanya butuh misalnya 1000 kalori, kita makannya sampai 1600 gitu. Maka yang 600 itu akan menjadi masalah. Kalau karbohidrat itu berupa gula simple seperti gula pasir atau tepung-tepungan, itu lebih cepat lagi bikin masalah karena dia bikin kadar gulanya naik dengan cepat, dia menghabiskan insulin dengan sia-sia. Itu 2 yang dihindari. Yang ketiga itu radikal bebas. Nah, kalau kita makan gorengan, apalagi minyaknya itu sudah dipakai berulang-ulang, itu radikal bebasnya banyak. Jadi, itu hal-hal umum yang kita perlu singkirkan lebih dahulu. Kalau per item menunya apa, itu bisa beda-beda. Ilmu gizi itu belum 100% bulat sepakat
Misalnya daging itu sehat atau tidak gitu ya. Ada yang pro daging, ada yang pro vegetarian, itu belum bisa dipastikan. Oke, Suci. Iya, thank you dok. Nah, ini kita lanjut. Bapak Ibu sabar dulu yang untuk bertanya via audio ya. Nanti ini Suci bagi waktu untuk siapa yang sudah angkat tangan. Nah, sekarang ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mirip-mirip dok, dari Bu Ruth juga sama Ibu Dewi mengenai osteoartritis. Jadi pengapuran pada lutut itu apakah sama dengan yang disebut osteoartritis dok? Itu yang pertama. Sedangkan untuk Bu Dewi sendiri udah terkena osteoartritis grade 1. Sudah 3 kali terapi dengan Iteracare, sudah bisa naik tangga pelan-pelan. Alhamdulillah ya Bu ya. Tidur juga udah nyenyak banget. Nah, tapi apakah aman untuk hipertensi? Saya merasa agak berat di bagian kepala. Silakan, Bu. Ya, kalau osteoartritis itu radang. Dan ada satu lagi osteoartrosis gitu. Kalau osteoartrosis itu dia radangnya bukan yang diutamakan, tapi kondisi sendinya. Biasanya mereka akan melakukan MRI melihat tulang rawannya itu seberapa aus. Itu yang grade-grade-nya itu berdasarkan keausannya itu seberapa parah. Kalau grade 1 kan berarti dia masih ringan, kita masih bisa perbaiki, menumbuhkan kembali tulang rawannya. Kalau tulang rawan masih mungkin tumbuh. Biasanya kan dikasih suplemen yang seperti chondroitin. Nah, itu juga perlu dimakan kan berbulan. Tapi dengan kombinasi dengan terahertz, langsung di lokasi tulang rawan lututnya itu, kita bisa harapkan lebih terfokus perbaikan di area itu. Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Iya, jadi kalau untuk kaitannya dengan hipertensi, dok, karena Hipertensi. satu sisi iya Bu Dewi merasa enak, udah bisa naik tangga, tidur juga pulas, tapi beliau juga ngalamin berat di bagian kepala. Nah, hipertensi itu belum tentu sakit kepala. Orang bisa tensinya 200 itu dia nggak merasa apa-apa. Ketahuannya hanya kebetulan waktu ada periksa tensi gratis itu. Jadi jangan jangan otomatis kita pikirkan, wah ini kalau sakit kepala ada hipertensi gitu. Belum tentu. Kalau dia tensinya naik dengan cepat, bisa gejalanya dia sakit kepala. Jadi problemnya adalah hindari kondisi-kondisi di mana tensi bisa naik dengan cepat, yaitu kalau dia marah. Terahat sendiri itu bagus untuk hipertensi, karena dia melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau dia blow-nya rata di seluruh tubuhnya pembuluh darahnya pada bermekaran, maka tensinya akan turun. Kenapa? Karena mekarnya pembuluh darah itu, tahanan perifer itu akan berkurang. Tahanan itu yang bikin tensi naik. Hipertensi juga bisa disebabkan kalau ginjalnya itu kekurangan suplai darah. Jadi misalnya ada sumbatan, dia tidak lancar mensuplai ke ginjal, ada orang yang kencing manis misalnya, itu ginjal akan mengeluarkan hormon angiotensin tuh supaya tensi naik. Tensi naik itu diharapkan mengejar sumbatan tadi supaya bisa tercapai organ ginjalnya mendapat suplai darah. Jadi kalau kita blow area ginjalnya, pembuluh darah daerah situ mekar, suplai darahnya lebih banyak masuk ke ginjal, hormon angiotensinnya kan otomatis akan berkurang. Dia berkurang, tensinya turun. Nah, penyebab hipertensi itu macam-macam.
bisa dari ginjalnya, tadi bisa pembuluh darahnya yang kaku semua, masih banyak lagi penyebab lain, tapi kita bisa upayakan. Dan yang paling merata ke seluruh tubuh itu adalah iterabio atau iterabio-light. Nah, panasnya akan menyebar ke seluruh tubuh, orangnya sampai berkeringat itu pembuluh darah akan bermekaran, tensinya pasti turun. Oke. Hanya hati-hati kalau dia makan obat hipertensi, lalu dia pakai iterabio juga, itu bisa-bisa turun tensinya kebanyakan. Orangnya merasa pusing. Makanya selalu saya sarankan jangan langsung setel 30 menit, intensitas 10 misalnya gitu. Kalau dia sedang makan obat darah tinggi kan bisa anjlok tensinya. Oke. Oke, thank you dok penjelasannya. Nah, ini tadi ada kaitannya juga dengan osteoartritis dok. Kalau tadi Bu Dewi mengalami perbaikan yang signifikan dalam waktu 3 kali terapi, nah ini berbeda dengan Bu Ria. Bu Ria ini sudah mengalami osteoartritis juga grade 4. Nah, tapi terapi sudah 13 hari berturut-turut, cuman masih sering nyeri. Nah, ini gimana sebaiknya, Dok? Dan apa juga yang membedakan di kedua kasus ini beda-beda? Ya grade-nya tadi yang satu grade 1, yang satu Oh, lagi grade yang satu 4. grade 3, iya. Oke, Grade iya. 4 itu boleh dibilang bantalan tulang rawannya tuh sudah habis semua. Jadi tulang ketemu tulang. Itu yang bikin sakit. Oh, oke, oke. Jadi Kita hanya memang bisa harapkan regenerasi ya, lewat stem cell-nya itu kita blow, bukan hanya lututnya kalau sudah begitu ya, blow tulang panjang semua, tulang belakang juga di blow, karena stem cell diproduksi di dalam sumsum tulang. Lalu kita kurangi bebannya, karena makin sering dia tertekan beban, ya sakitnya tiap hari akan ada terus. Berat badan berapa? Itu harus dikurangi. Lalu tinggalnya di lantai berapa? Kalau dia harus turun naik tangga, itu berat itu. Karena naik turun tangga itu buat lutut tuh sangat berat dibandingkan pekerjaan lain. Nah, disitulah kita bicara pengobatan holistik. Gak bisa hanya bicara kamu makan obat merek apa, gak bisa. Seluruh gaya hidupnya dia harus perbaiki. oke, Ibu jadi Lina, memang raise hand dari harus tadi. ini, Dok. Harus menyeluruh ya dok ya, nggak cuman em, terapinya saja, tapi juga kemudian ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan, khususnya pola makan dan juga eh, apa menjaga dari berat badan sendiri ya dok ya, untuk bagi Ya, mereka yang menderita osteoartritis. naik turun tangga itu harus disiasati. Kan kita sering tuh udah naik lantai 2 baru ingat, oh ada yang ketinggalan, turun lagi. Nah, untuk yang nyeri lutut dengan tulang rawan sudah menipis, itu sudah nggak boleh terjadi. Hmm. Oke, jadi Bapak Ibu tadi Dokter Wijaya juga menyampaikan bahwa beberapa kasus memang kalau kita awalnya 10 titik dasar itu wajib ya dok ya. Jadi sebelum kita memberikan fokus terapi kepada bagian lutut, seluruh titik apa 10 titik terapi yang wajib itu memang harus kita lakukan terlebih dahulu. Ya, Dan untuk berapa lamanya, untuk durasi, tadi minimal tadi Dokter Wijaya menyampaikan bahwa satu titik itu minimal 2 menit, ya. Jadi nanti apa namanya bisa disesuaikan dengan keluhan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ini mengenai em, diabetes, dok. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Liana ya. hmm, Dan juga ada dari Ibu Enda, eh, ini bertanya mengenai diabetes. Nah,
Jadi Bu Enda juga mengatakan selain titik meridian yang utama ini tadi untuk penyakit pre-diabetes mellitus sebaiknya di mana saja untuk fokus titiknya gitu ya. Kemudian selain itu ada dari sebentar ya dok ya, saya scroll ini karena banyak sekali. Sebentar ini selanjutnya, nah untuk dari Bu Liana, untuk terapi yang diabetes apakah ada aturannya untuk khususnya bagian blow-nya, ini apakah di pankreasnya lebih lama atau bagaimana? Nah kemudian Bu Sylvia juga bertanya, kalau diabetes tapi ada stent atau ring metal di saluran empedu, apakah bisa di blow? Dan karena liver dan juga pankreas juga ada di sekitar daerah perut bagian kanan, sementara kalau ada stent atau ringnya kan nggak bisa di blow. Nah ini sebaiknya gimana? Nanti dokter bisa jadikan satu sekalian ya. Selanjutnya dari Pak Ari, izin bertanya untuk pasien diabetes mellitus terapi utama di lokasi mana? Oke, jadi ini masih seputar titik terapi dan juga berapa lama durasi dan juga oke, sementara itu dulu dok. Ya, Yang lainnya sama. Jadi Bapak Ibu ini nanti kita simak jawaban bersama dari Dokter Wijaya ya. Silahkan dok. ya. Jadi untuk kencing manis itu ya, kembali lagi asal kita tahu masalahnya di organ mana, kita tinggal fokus di organ. Di kencing manis, pankreas tuh memang menjadi tokohnya, pabriknya insulin tuh ada di situ. Itu ada di perut kanan atas tuh ya, antara uh, bagian tengah melebar sampai ke kanan atas. Nah, kita blow di situ. Nah, memang kalau masalahnya empedu juga ada di sekitar situ. Ya. Cuma yang kita khawatirkan kan benda-benda logam itu dia menjadi terlalu panas. Karena kita tidak tahu daya serap panas dari metal yang dipasang itu seberapa tinggi. Jadi disarankan kita hindari tempat yang ada implannya. Nah, kalau terpaksa juga karena pankreasnya ada di situ, ya kita siasati blow-nya jangan fokus di satu titik pankreas itu terus-menerus di situ 5 menit. Jangan, karena kalau 5 menit di situ terus kan terjadi akumulasi panas. Tapi kalau kita blow-nya sambil berjalan, kita kurangi temponya 2 menit misalnya. 2 menit dari depan, 2 menit dari belakang. Itu resiko itu kan jadi berkurang. Itu saja yang saya bisa sarankan. Terus juga selain produksi insulin, tadi saya sudah singgung juga, reseptor insulin itu juga berperan. Nah, reseptor ini adanya di liver dan di otot-otot. Otot itu menggunakan gula untuk kebutuhan aktivitasnya. Kalau reseptornya tidak peka, gulanya tidak bisa dipergunakan, dia jadi mengumpul di darah, jadi gulanya tinggi. Kalau kita blow seluruh ototnya, reseptornya akan menjadi lebih peka, nanti gulanya juga bisa turun. Sambil perhatikan semua diet untuk kencing manis itu. Jadi diet itu juga penting sekali untuk memanage kencing manis. Ini Liana raise hand untuk menanyakan hal itu. Iya dok, Iya. tadi saya udah dijawab pertanyaan yang satu dok, yang diabetes mellitus di blow-nya di bagian mana saja. Cuma saya ada satu pertanyaan lagi dok, kalau orang stroke itu dia sudah pasang 3 ring di jantung, apa boleh di blow? Boleh, karena stroke kan di otak. Oh, Kita blow bagian otaknya, lalu sumsum tulang belakangnya, ya, karena jalur dari otak itu semua lewat tulang belakang. Dari tulang belakang tuh sumsum tulang belakang, baru dia bercabang-cabang
mengurus anggota gerak kita. Nah, kita blow jalur piramidal tadi ya, yang kelumpuhan itu jalur piramidal dari otak, sumsum tulang belakang, sama ke ekstremitasnya. Ya, lengannya dari bahu sampai ujung jari misalnya. Karena itu kabelnya sampai situ. Tapi kerusakannya kita tahu bukan di kabel, kerusakannya adalah di pusatnya, di otaknya. Jadi kita akan bagi waktunya lebih banyak untuk di otak daripada di tangannya. Jangan terbalik, karena kalau buat awam kan fokusnya mungkin di tangannya yang lumpuh itu di blow berlama-lama, ya. Ya kurang hasilnya karena problemnya di otak bukan di tangan. Jadi hanya bagian belakang atau bagian depan juga di blow, Dok, yang ada ring jantungnya? Kalau untuk mencapai sumsum tulang belakang, ya paling dekat dari belakang bukan dari depan. Oh, tidak perlu balik ke depan berarti ya? Tidak wajib, bukan tidak perlu. Ya. Kalau secara TCM, akupunktur, Chinese medicine, bagian depan ini juga ada jalan tol energinya. Yang Oh, penting untuk meridian yin. Kalau di belakang itu meridian yang. Jadi depan belakang itu jalan tol, Bu. Kalau kita bisa blow depan belakang, kita sudah mengaktifkan energi mengalir dengan leluasa di jalan tol itu. Ring juga sama prinsipnya. Kalau kita hanya lewat saja, nggak usah takut. Tapi kalau blow khusus jantungnya ini kita blow, ya akumulasi panas itu yang kita hindari. oh, oke. Terima kasih, Dok. Ya. Iya, sudah menjawab ya Bu Liana ya. Terima kasih ya Bu ya. Sudah, terima kasih ya. Iya, Ibu. Baik. Selanjutnya Dok, ini ada Pertanyaan terakhir apa saya belum jawab. apa tuh Pak? Yang tadi sudah kencing manis tadi apa ya pertanyaannya? Iya, tadi masih di seputar diabetes saja sih Dok. Tadi seputar iya cara penggunaan durasi terapi bagian mana saja ya. Terus sepertinya tadi juga dari apa tambahan Bu Liana tadi juga sudah terjawab. Nah, kita mungkin ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini mengenai pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ade ya, mengenai kasus SMA atau spinal muscular atrophy. Ini apakah bisa membantu dengan penggunaan terapi Iteracare karena beliau punya kenalan anaknya baru berusia 5 tahun dan motoriknya sangat minim sekali. Ya, nah, dari namanya kita sudah dikasih tahu bahwa sumber itu di spinal, di sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakangnya tidak mengeluarkan listrik sehingga ototnya tidak terpelihara dan menjadi kisut. Ini seperti orang polio. Orang polio kan juga ototnya kisut, menyolok gitu. Karena listrik di sumsum tulang belakangnya tidak keluar lagi. Dengan terahat kita bisa mengaktifkan sel-sel. Tinggal tergantung sisanya berapa. Sisa sel yang masih bisa diaktifkan tuh berapa. Lalu dengan blow di sumsum tulang belakang dan di tulang panjang, kita harapkan stem cell-nya juga lebih aktif. Apalagi ini anak-anak ya, stem cell-nya itu masih banyak. Itu ada peluang dia melakukan regenerasi. Jadi untuk kasus ini, lebih banyak peluang tambahannya kalau kita terapi dibandingkan hanya makan obat-obat dari medis barat. Saya lama kerja di bagian neurologi, saya bisa pastikan belum ada obat yang menumbuhkan sarafnya. Iya, cukup ya Dok ya pemaparannya ya Dok ya. Selanjutnya kita bisa ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak atau Ibu ya, Samsung Papua Bersatu. Nah ini selamat malam Pak Dokter. Saat ini saya sedang terapi penderita stroke dan ginjal.
Yang ingin saya tanyakan, beberapa bagian dari yang saya terapi itu kulitnya jadi kemerah-merahan. Dan juga kalau untuk yang sesak dan juga batuk itu yang diterapi itu bagian mananya. Nah, ini juga sama pertanyaannya dengan Ibu Dina. Kalau sesak napas ini bagaimana dok untuk fokus titik blow yang lebih dimaksimalkan? Kalau kemerahan, eh, pertanyaan pertama itu pakai speed berapa gitu ya. Karena makin panas dia akan mungkin trauma thermal gitu. Panasnya itu bisa mencederai kulit, bahkan bisa melepuh kalau dia pakai intensitas 3. Saya beberapa kali dapatkan laporan tuh kliennya melepuh. Karena kita apa ya, kebiasaan kita tuh maunya top chair gitu. Di apa-apa tuh pakai yang paling maksimal. Intensitas 3, 15 menit, ya kebakarlah kulitnya. Jadi disesuaikan aja. Kalau memang kliennya itu merasa kepanasan, kita mundurkan. Atau intensitasnya dikurangi. Intensitas yang paling minim aja kan dia bisa 20 cm masuk. Kenapa kita mesti kejar dengan yang paling kuat? Lebih penting dia telaten dalam satu jangka waktu yang lebih lama. Daripada kita pakai intensitas yang paling kuat, tapi terapinya hanya seminggu sekali. Terus kalau untuk sesak batuk, kita tahu organnya di paru-paru. Paru-paru dari depan lebih cepat terjangkau dibanding dari belakang. Di belakang tuh ada tulang belikat, ada otot gitu. Jadi blow-nya banyak dari depan. Ya. Di tengah ini tulang dada itu ada satu titik akupunktur yang untuk melegakan rongga dada. Kita blow bagian depan itu pelan-pelan ya, blow di jalur garis tengah itu, lalu juga blow area parunya. Tidak usah harus tahu titik akupunktur paru ini ada di LU1 gitu, nggak perlu. Karena kita tuju adalah sel jaringan organ. Di blow aja merata di seluruh paru ini. Atas ke bawah seperti kita bikin ngecat tembok gitu, satu baris. Dari belakang juga perlu tuh di kedua sisi tulang belakang. Itu ada jalur meridian bladder, titik akupunktur untuk paru ada di situ. Kita blow meridian bladder itu dari atas sampai bawah, itu organ-organ yang lain juga akan ikut disehatkan. Kalau secara akupunktur punya jalurnya. Di depan belakang masing-masing ada manfaatnya. Cuma dari depan lebih langsung kena organ. Lagi. Ya, terima kasih dok. Ini tadi kembali ke seputar pertanyaan diabetes dok ya dari Ibu Diana Fatia. Dok, selama ini saya blow perut kiri atas untuk menyasar ke pankreas untuk kasus diabetes mellitus. Tapi dokter bilang perut kanan atas. Ini mana yang benar? Ya. Kanan, pankreas itu di kanan. Dia dekat lambung, dia sampai ke garis tengah, dia melebar ke garis tengah. Pankreas itu di kanan. Kiri itu mungkin dimaksud limpa. Kalau di dalam TCM ya, pengobatan Sinse itu, kencing manis itu memang dikaitkan dengan limpanya lemah. Tapi limpa yang dimaksud dalam TCM itu tidak sama dengan limpa yang ada di perut kiri itu. Kenapa? Karena limpa yang di perut kiri itu kalau ada penyakit misalnya malaria, limpanya membesar, itu limpanya dioperasi dibuang, orangnya tetap hidup. Padahal dalam TCM limpa itu sangat penting untuk menghasilkan energi dari pengolahan makanan. Makanya TCM yang modern ini mulai mengaitkan
limpa itu dengan pankreas. Dikasih tanda limpa pankreas. Textbook yang zaman dulu tidak ada kata pankreas di dalam TCM. Jadi kita untuk kencing manis kita sudah pastikan itu organnya pankreas, bukan limpa yang di sebelah kiri. Oke. Oke, terima kasih dokter. Ini selanjutnya dari Ibu Hani. Nah, ini kita ke topik untuk stroke ya dok ya. Jadi Ibu Hani ini bertanya untuk pasien stroke dengan gangguan refleks menelan dan bicara yang di blow ini sebaiknya difokuskan di titik mana saja dan juga berapa lama untuk masing-masing durasinya. Nah, ini untuk fokus supaya terapinya bisa maksimal ini sebaiknya terapinya berapa lama gitu ya dok ya. Kemudian Belum, pantau tolong. ya. Kemudian untuk yang berkaitan dengan stroke tadi saya ada baca lagi di bawah. Iya, sepertinya mungkin itu dulu dok. Stroke dengan gangguan menelan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia kena stroke bagian belakang, itu stroke batang otak. Itu saraf menelan itu ada di situ. Kalau kejadian seperti itu kan dipastikan dengan MRI, di mana letak sumbatannya. Nah, kita akan blow wilayah kepala belakang sampai ke leher, area batang otak itu. Kemungkinan kedua, dia stroke-nya sudah berulang. Di stroke kenanya di dua sisi. Pertama di kiri atau di kanan, lalu stroke yang berikutnya kena di sisi yang berlawanan. Kalau kena dua-duanya, refleks menelan tidak ada cadangan lagi. Kalau kena satu, masih ada refleks menelan. Tapi kalau kena dua-duanya, dia kehilangan itu, dia mulai kesulitan bisa tersedak. Nah, kalau memang dia kena dua kali, istilah itu hemiparese duplex gitu ya, berarti kita mesti blow kedua belahan otak itu. Dua otaknya di blow sampai ke belakang juga ya, batang otak itu sama sumsum tulang belakang, karena semua jalur saraf lewat situ. Baru ditambahkan untuk otot-otot menelan ini, kita blow di pangkal lidahnya itu, kita blow ke bawah itu, kiri kanan, depan, supaya tenaganya ada tambahan. Tapi sekali lagi, sama prinsipnya seperti stroke pada umumnya. Yang lumpuh tuh di luar, tapi yang bermasalah itu di dalam kepala. Kita blow dua-duanya. Oke. Ya, terima kasih dok. Ini berkaitan dengan stroke juga. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya, Yani Lestari, Ibu mungkin ya. Dokter, saya stroke sudah 7 tahun lalu, bagian kiri tubuh. Tahun kedua sudah tidak pakai tongkat, tapi 2 tahun ini otot kaki kiri dari panggul melemah dan jari-jari kiri ini kiri di kaki ini sakit ya untuk napak ya. Jadi untuk teknik blow selain dari titik utama tadi 10 titik dasar itu difokuskan di bagian mana saja nanti? Ya. Kalau orang yang pernah stroke itu yang ditakutkan stroke berulang. Di stroke kedua bahkan stroke ketiga. Karena peluangnya lebih besar dibandingkan orang yang tidak pernah stroke. Jadi di situ justru si terahertz ini tidak boleh absen karena fungsinya tuh untuk pencegahan stroke berikut. Jadi sama prinsipnya karena stroke itu serangannya di otak, kita blow kepalanya. Lalu anggota yang lemah baru menyusul kita blow. Kalau hanya ekstremitasnya aja di blow, otaknya tidak di blow, sumbernya itu kan tidak terlindungi. Padahal aliran darah ke otak itu penting untuk dijaga.
bukan aliran darah ke ekstremitas. Ya. Yang bikin stroke itu adalah gangguan aliran darah di otak, bukan di tangan atau di kaki. Di blow kepalanya. Di sini faktor yang bikin orang stroke itu namanya faktor risiko, itu semuanya harus teratasi. Diabetes, kolesterol, darah tinggi, trigliserid, asam urat, itu yang bikin darah menjadi kental itu juga perlu diatasi. Dari waktu ke waktu pastikan angka labnya semua normal. Terahat sanggup untuk membantu memulihkan. Kita sudah lihat untuk gula, pankreasnya kita sehatkan, gulanya turun. Kolesterol di metabolisme di liver, livernya kita blow, ya akan lebih cepat lagi untuk pembuangan kolesterolnya. Dan diet serta olahraganya, pada nggak usah disebut lagi ya, itu sudah include holistic treatment. Sudah termasuk ya dok ya, jadi saling berkaitan ya pastinya ya. Ya. Oke. Selanjutnya ini mengenai stroke ini tadi ada tambahan pertanyaan dari Pak Sugito. Kalau untuk stroke yang sudah lama dan kaki ini sudah bengkok dan nggak bisa diluruskan dok. Jadi ini apakah dengan penggunaan Iteracare ini bisa membantu dan bagaimana cara teknik blow-nya ya untuk biar lebih maksimal lagi. Kalau bengkok itu berarti struktur ya. Stroke mestinya tidak sampai bengkok. Kemungkinan tuh ada masalah di sendi lututnya sehingga ada peradangan dan membuat pertumbuhan sendinya itu tidak simetris lagi, sisi luar dengan sisi dalam, sehingga mulai terjadi bengkok. Kalau struktur, terahat tidak bisa perbaiki, karena sudah jadi begitu struktur. Tapi kalau fungsi, itu terahat sebesar peranannya. Dia memperbaiki fungsinya karena sel-selnya diperbaiki. Jadi untuk yang bengkok, jangan harapkan di blow nanti jadi lurus. Nah, untuk semua pasien stroke itu ya, saya perlu ingatkan, kita fokus pada apa yang masih tersisa, yang kita bisa fungsikan dari pasca stroke ini. Jangan terlalu fokus pada yang hilang. Jadi kalau tenaga dari 5 misalnya turun jadi 3, jalan aja masih susah gitu. Jangan terlalu fokus, habiskan waktu, habiskan energi, habiskan pikiran tuh memikirkan kok nggak maju-maju. Ya. Pikirkan yang masih tersisa yang bisa dikerjakan. Kalau otak itu masih bagus semua untuk berfungsi, fungsikanlah otak dan maksimal. Kerjakan yang tidak perlu pakai kaki. Dia bisa kerja di komputer, maksimalkanlah kerja komputernya walaupun tenaga kakinya 3. Saya agak susah juga kalau orang tuh hanya fokus pada tenaganya. Saya bahkan pernah dapat orang yang stroke sudah bisa pulih, bisa beraktivitas lagi, bisa mengajar lagi. Dia selalu datang dengan keluhan, kok masih tebal-tebal ya kulitnya gitu ya. Itu buat saya tuh seperti orang yang tidak mensyukuri apa yang masih ada. Dia lebih fokus pada apa yang sudah hilang. Padahal rasa tebelnya tidak mengganggu dia menjadi guru, menjadi beraktivitas kemana-mana. Kenapa itu terus yang dia keluhkan? Nah, ini berlaku untuk semua. Lagi? Iya, selanjutnya kita ke pertanyaan mengenai Parkinson ya dok ya. Ini tadi ada pertanyaan dari sebentar. Kalau dari Ibu sebentar dok. Ibu Foni ya, ini bertanya untuk Parkinson ini
titik blow di daerah mana yang dimaksimalkan. Terus kemudian pertanyaan dari Bapak ya, Joy Tracy. Ini selamat malam Pak Dokter, izin ada klien saya kena Parkinson dan ini juga bertanya untuk fokus di bagian mana untuk titik blow-nya, dan kembali Pak Joy ingin dijelaskan lagi sebetulnya apa penyebab terjadinya Parkinson gitu Dok. Jadi untuk mohon penjelasan kembali. Ya, terima kasih Dok. Ya, kasih. Jadi Parkinson itu ada bagian di dalam otak tuh, substansia nigra itu dia menghasilkan suatu kimia otak ya, neurotransmitter yang mempengaruhi pergerakan dari otot kita. Kita bisa bergerak dengan halus itu, misalnya masukkan benang ke dalam lubang jarum itu karena sistem gerak halusnya tuh berfungsi dengan sempurna. Tapi kalau pada pasien Parkinson, kekurangan neurotransmitter itu membuat gerakan halus tuh jadi hilang. Dia mulai ada gemeter. Dibayangkan kalau orang Parkinson suruh masukkan jarum, nggak bisa. Gerakan tremor itu pada Parkinson, buat kelompok yang lain, itu dianggap gangguan yang ringan, gitu. Hanya gemeter. Ada gerakan ekstrapiramidal yang lain, tangannya tuh bisa goyang-goyang terus, tidak terkendali. Bahkan kakinya tuh bisa mendadak menyentak, dia sampai jatuh. Nah, jadi itu sama-sama ekstrapiramidal. Sama-sama problemnya di dalam otak. Nah, buat terahertz, dia nggak peduli ini Parkinson ataupun gangguan apoptose lainnya gitu, gangguan gerak spontan lainnya gitu. Yang penting selnya bermasalah, di blow, terahertznya mengaktifkan sel yang masih ada, yang masih bisa berfungsi. Kalau dia maju, mampu untuk mengurangi gangguan, ya terjadilah. Gitu. Kita tidak peduli dengan label nama persisnya apa nih. Yang penting kita tahu ini masalahnya di organ apa. Nah, kalau dari daftar pertanyaan tadi, masih banyak nih yang terpaku dengan titik-titik formula. Parkinson titik apa yang di blow? Janganlah, saya sarankan tuh jangan sampai ribet begitu. Ya. Jadi kan alat terahertz ini apa istilahnya? Friendly user. Ya. Mudah digunakan. Asal tahu organnya di mana, blow saja organnya. Nggak perlu pusing dengan peta akupunktur, titik Parkinson itu ada di mana. Oke? Oke, terima kasih dokter. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu sekalian ya, karena untuk titik blow itu kita sudah sering informasikan bahwa 10 titik dasar itu wajib dilakukan sesuai SOP ya, atau standard operation untuk terapi kita, selain untuk minum air yang sudah diterapi sebelum dan sesudah melakukan terapi ya. Ini kemudian ada pertanyaan tadi, kalau dokter sempat sebut kondisi Parkinson di mana ada gerakan-gerakan refleks ya dok ya, dari otot atau organ-organ apa, bagian-bagian tubuh ya, tangan dan lain-lain. Nah ini menarik, ada pertanyaan dari Ibu Dewi Damai. Beliau bertanya, ada klien Bu Dewi ini yang suka tiba-tiba sesekali jatuh ke depan dok, kayak kesandung, tanpa ada refleks bisa menahan. Jadi yang pertama itu jatuh kena lantai gitu ya, kemudian jatuh kena lantai dan bibirnya terluka, kemudian kepalanya gitu. Nah itu apakah bisa dikondisikan bahwa ini juga kategori Parkinson atau gejala Parkinson gitu ya dok? Bukan, Karena bukan bukan ya. Parkinson. Parkinson itu gangguan gerak halus berupa tremor dan orangnya menjadi makin kaku.
Jadi jatuh itu bukan ciri umum dari Parkinson. Ada Mestinya kondisi nggak yang, bisa ya, nahan yang jatuh ya. ya seperti orang lumpuh tiba-tiba itu ada lagi, Hmm. ada lagi. Tapi sama-sama itu sistem saraf. Jadi kalau Hmm. kita udah tahu sistem saraf, itu jalurnya ya itu juga otak, sumsum tulang belakang, nanti dari leher tuh ke tangan, lalu nanti yang dari pinggang mengurus ke kaki. Kita blow aja pusat pusat jalurnya itu. Hmm, 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 Dari hmm. pusatnya baru nanti blow anggota geraknya supaya ototnya lebih kokoh, tulangnya juga lebih kuat itu sehingga dia tidak gampang jatuh. Dengan terahertz lebih besar peluangnya. Oke, iya. Jadi memang Bu Dewi ya tadi ya harus udah mulai rutin untuk tadi kalau nggak salah pasiennya ya. Jadi memang ada gejala-gejala yang memang gangguan syaraf ya yang tadi disebutkan oleh Dokter Wijaya dan sebaiknya mulai dilakukan secara rutin untuk terapinya. Apaan? Selamat Nggak malam. tahu. Selamat malam. Malam dengan siapa? Iya, sebentar ini kayaknya tadi. Halo. Iya, selamat malam Pak. Pak Joshua ya? Ya, ya Bu. Selamat malam. Iya, selamat malam. Bapak mau tanya? Ya, mau menanyakan ini sehubungan dengan diabetes yang sudah lama, itu dikomplikasi ke lambung, kemudian juga ke eh, apa syaraf-syaraf untuk kaki dan tangannya itu setelah diterapi sekitar setahun yang lalu itu sudah banyak sekali berkurang sakitnya. Tetapi akhir-akhir ini eh, syaraf-syaraf dan otot-ototnya kaki, tangan itu sering masih kemeng-kemeng sakit begitu. Memang ada juga tendon tangan lengan kanannya itu juga ada robek itu menurut MRI. Nah itu bagaimana untuk bisa menerapi yang supaya bisa menolong ini, mengatasi nyeri, kemeng-kemeng dan eh, sakit begitu dok. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Ya, kalau pada diabetes dengan gangguan sensoris saraf ya, semutan, baal, kemeng itu kemungkinan sudah kena juga kabel-kabel sarafnya. Tersebut tuh neuropatik diabetes. Ya. Jadi kan struktur sarafnya tidak ada cacat-cacatnya. Seringkali itu seperti kabel yang mengelupas. Gitu. Itu yang bikin dia rasa sensorisnya itu tidak normal. Blow terahertz membantu melancarkan suplai darah termasuk ke saraf yang halus-halus itu. Tapi jangan lupa bahwa saraf juga butuh makanan. Ini makanan saraf tuh terutama kan komponen vitamin B kompleks itu perlu dicukupkan. Lalu juga nanti perlu lecitin. Lecitin tuh nutrisi untuk kabelnya saraf itu juga perlu dicukupkan. Jadi kembali lagi ke holistik itu. Kita nggak bisa hanya pakai energi tapi tidak mencukupkan nutrisinya. Kalau di TCM ini energi ini yang-nya saja, nutrisi itu yin-nya. Dua-duanya harus diperbaiki. Yin yang-nya harus dicukupkan. Dikonsultasi ke bagian gizi, dianalisa makanan sehari-harinya, nanti kelihatan apa yang kurang dari makanannya, itu yang mesti dikejar. Untuk robekan ligamen tadi,
saya pernah dengar kesaksian seorang pelari dari Jogja itu ya. Dia pelari alami robekan, biasanya itu seperti orang di stempel nggak boleh lari lagi gitu. Karena robek di bawah lari kan tambah parah. Gitu. Tapi ternyata dengan terahat terjadi pemulihan, dia sudah mulai lari lagi. Kita bisa bayangkan ya mungkin stem cell-nya itu melakukan tugasnya mereparasi di daerah yang robek itu sehingga terjadi penyembuhan. Ini Kalau tangannya dok itu merasa panas dan seperti tertusuk-tusuk jarum gitu Nah, dok, bagaimana itu? ya, itu contoh dari neuropati diabetik itu. Jadi kabelnya itu melepaskan listrik sudah di luar normalnya. Kalau kebetulan saraf peraba panasnya yang kena, dia akan merasa kepanasan. Nah, di situ kalau kita pakai blow, jangan pakai yang panas. Karena dia sudah rasa panas, kita tambah lagi sensasi panas, nanti dia akan merasa lebih kepanasan. Saya suka dengan yang keluaran baru itu ya, Ivera Premium Plus itu, yang ungu, tombol yang pertamanya itu dia tidak panas. Kita bisa pakai itu, menghasilkan energi terahertz yang sama, tapi orangnya tidak kepanasan. Itu dipakai untuk area muka, sinus, itu sangat nyaman. Orang nggak kepanasan. Iya, mudah-mudahan Ya, terjawab betul. pertanyaannya Pak Yosua ya. Bisa, Terima kasih bisa ya Pak. satu lagi, yaitu pasien yang mempunyai keluhan dari pemeriksaan dokter katanya limpahnya itu membengkak sehingga perutnya itu buncit tetapi keras. Nah, kami sudah blow berulang kali begitu, ke perutnya itu masih kerasnya nggak wajar itu dok. Nah, itu kira-kira kasusnya apa itu? Katanya juga ada leukemia segala katanya. Ya, Ya, terima kasih dok. diagnosa dari dokternya berarti kan belum bulat gitu. Limpahnya yang membengkak mudah diperiksa manual juga bisa kelihatan. Tapi perut yang bengkak dan keras itu harus dibuktikan itu kenapa. Paling nggak CT scan abdomen itu dilakukan. Kalau leukemia itu kanker di darah, dia bisa ke limpa tuh karena limpa tuh menyaring darah juga, khususnya darah merah yang sudah tua-tua itu dihancurkan lalu diambil bahannya untuk bahan baku sel darah yang baru, itu kerjaannya limpa. Leukemia juga tidak bikin perut keras begitu. Dipastikan aja diagnosa. Tapi kalau untuk blow sudah betul areanya limpa ya kita blow limpanya, perut yang membesar ya kita blow perutnya. Ditambah air terahertz itu penting juga. Karena air itu media untuk membuang sampah-sampah dan juga membantu mengantarkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, air terahertz itu akan menembus lebih baik lagi ke dalam jaring. Sehingga dia bisa bertugas dengan lebih sempurna dibandingkan air kalau tidak dibuang. Dicoba aja, Pak. Ya, Pak Joshua, semoga cukup menjawab ya. Kita ke pertanyaan yang lainnya. Terima kasih Pak Joshua ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Sudarno ya. Kebetulan Pak Sudarno juga angkat tangan di kolom chat ya. Sebentar saya bacakan pertanyaannya ya Pak Sudarno ya. Dokter izin bertanya, kakak saya sudah amputasi telapak kaki. Sekarang anggota tubuh nggak bisa digerakkan.
Nah, ini mungkin Pak Sudarno ingin menambahkan supaya Dokter Wijaya bisa lebih jelas dari pertanyaannya. Silakan, Pak. Selamat malam, Dok. Oh, Ibu ya. Iya, maaf Bu. Iya, Ya, silakan. iya. Ini matiin gitu. Kakak saya kan belum lama ini amputasi kaki sebelah kiri ya, Dok. Ya, Terus setelah amputasi itu sampai sekarang itu belum bisa menggerakkan anggota badannya untuk sekedar buang air aja sekarang semua pakai pampers. Nggak bisa anggota apa-apa. anggota gerak itu kan ada 4 Bu. Apa empat-empatnya nggak bisa bergerak? Semuanya. Jadi badannya itu sama sekali kaku, Dok. Oh, kaku. Terus ini kan diamputasinya ya bagian telapak kaki separuh, terus sama betis sebelah kanan kiri itu semuanya udah itu belek itu, Dok. Hmm. Sampai makanya untuk kemarin tuh bicara juga agak susah, tapi sekarang udah bisa. Memang baru beberapa hari, Dok. Misalnya untuk terapi itu kan harus nunggu 3 bulan apa bisa cepat, Dok? Ya. Kalau sudah sampai bicara terganggu, itu berarti di otak sudah terlibat. Mungkin ada stroke yang pelan-pelan terjadi sehingga tidak menyolok seperti orang yang tiba-tiba lumpuh gitu. Blow-nya berarti harus dari otak juga. Tapi Otak untuk sekarang itu udah bisa kita lakukan terapi apa belum, Dok? bisa, karena tak halangannya apa? Karena kan misalnya ada luka masih luka baru itu tidak masalah, Dok. Luka yang di Amputasinya kaki. kapan, Bu? Udah lama kan, Bu? Ya, amputasi baru beberapa hari. Oh, Kalau pendarahannya sudah berhenti, kita bisa blow, karena blow itu kan melancarkan darah. Jadi Darah ya. pantangan itu hanya kalau ada perdarahan aktif, Bu. Merembes, masih merembes gitu, kita ada resiko. Tapi kalau ini masalah kencing manis, Mm-mm. wajib untuk blow itu. Karena kalau kita Jadi tidak lancarkan darahnya, nanti ada sumbatan lagi, kena amputasi lagi bagian yang lain. berarti bisa kita lakukan ya, Dok? Segera ya, Dok? Bisa. Emang udah punya alatnya, tapi emang orangnya nggak mau make. Jadi aduh sayang banget gitu. Makanya tuh dua-dua kakinya itu sebenarnya udah diamputasi tahun lalu kaki sebelah kanan, Ya itu, sekarang kaki sebelah kiri. ya wajib Bu diberikan. Kita saya sendiri di klinik gereja itu sudah lihat hasilnya orang yang kakinya sudah kelihatan sampai uratnya itu, tendon kelihatan, itu dengan terahat rapat lagi sampai kulitnya, Sayang banget sangat ya. bagus. Ya. Kalau yang sakit ya jangan diharapkan yang sakit mau blow atau Misalnya cuma daerah kepala sampai ke badannya situ aja kan bisa ya, Dok? Terus bisa. kaki yang udah sembuh itu juga mengeras, Dok. Yang sebelah kanan bekas operasi tahun lalu udah Ya. mengeras. Gimana tuh, Dok? Udah hitam. Tapi lukanya udah pulih. Gulanya Bisa sudah terkontrol. Ya, karena sumbernya kan semua di gula. Gulanya harus terkontrol, baik Iya. dengan obat, nanti ditambah dengan blow ini, sambil kita bagi waktu 3 kali sehari itu seluruh tubuh harus kebagian di blow. Kepala, tulang belakang, anggota gerak, pankreasnya itu, juga semua otot-otot yang udah kelihatan berubah warna itu harus segera di blow. Begitu ya, Dok. Oh, kirain kalau masih baru luka baru nggak bisa. Jadi ini yang lukanya nggak usah dulu, tapi pada bagian yang lain ya, Dok. Terima Lukanya kasih. kalau dilewatkan begitu aman kok, Bu. Aman, oke. Ya, makasih, Dok. Iya. Jangan Ya pakai Allah. yang paling panas, karena orang kencing manis tuh nggak berasa, Bu. Dia kena Iya, panas iya, pun nggak dia berasa. diam aja, nanti melepuh. Jadi ya emang kita ya penting udah kita lakukan aja ya, Dok.
Kan nomor 1 sampai nomor 2 aja dan di blow-nya berjalan. Ya, Iya, iya, Dok. Iya, Dok. Makasih, Dok. Iya. Iya. Malam, Dok. malam. Ya, mau tanya, Dok. Kalau misalnya tiap pagi itu bangun minum air putih hangat, setelah minum air putih hangat kok rasanya perutnya kudu mual-mual, mual-mual gitu. Mual-mual. Terus kalau sudah sendawa hilang atau buang angin hilang perutnya enakan. Di siang gitu lagi. Kenapa Hmm. itu? Itu lambungnya bermasalah dia. Dan Nexium itu ya tetap gitu. Ya, bukan tadi saya bilang mengobati penyakit itu tidak bisa lagi kita menonjolkan kamu makan obat mereknya apa gitu, nggak bisa. Kita harus mengobati itu secara keseluruhan. Dokter kasih apa, aprosolon ya. Itu enggak cocok. Terus saya minum Nexium. Nexium 40 mili itu cocok. Tapi gitu lagi. Bu dijelaskan nggak Nexium kerjanya bagaimana? Nggak ngerti. Pokoknya sakit minum Nexium. Ya itulah kondisi kita pada umumnya begitu. Masih mending ibu tahu mereknya Nexium. Banyak pasien saya taunya tuh tabletnya warna hijau, Loh, bulat-bulat gitu. Nggak tahu merek apa. waktu saya di Amerika, suami saya sakit, terus dokter itu bilang, biasa di Indonesia makan apa? Terus saya WA sama dokter Iskandar, terus dokter bilang, Nexium. Oh, Nexium, dok. Terus dikasih 1 kotak Nexium. Aduh, jadi ini Nexium itu bukannya salah satu konsultasi juga ya, Bu, cuman ini chatting doang gitu ya. ya, Nexium itu salah satu obat yang mengurangi produksi asam. Tapi kalau ibu makan terus-terusan, itu penyakit lambungnya tuh akan makin komplikasi. Oh, Karena Tuhan bikin lambung kita tuh butuh asam untuk mencerna makanan. Kalau ibu makan obat yang menyetop produksi asam, nanti makanannya tidak bisa dicerna. oh iya, iya. Makanan yang tidak dicerna itu akan membusuk, menghasilkan gas-gas. Hanya ibu banyak sendawa. Lalu dia juga nanti kalau sering kembung, saraf lambungnya akan melemah. Di peristaltiknya itu menurun. Jadi kacau. Kalau sudah kacau itu ibu gampang mual, gampang muntah. Nah, kalau sering-sering muntah nanti merembet jadi GERD. Jadi penyakitnya makin lama makin kompleks karena cara pengobatannya yang salah, tidak holistik di tangannya. Terapi dok itu. Jadi di blow itu sangat membantu peristaltiknya, dia punya energi dari lambungnya itu dia akan membantu. Tapi nggak bisa kita berharap otomatis di blow seluruh urusan lambung beres semua. Nggak bisa, Bu. Lu harus tahu masalahnya di. Ya dok, dok. Ganggu. Terima kasih ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Tetap harus rajin blow ya Bu ya. Dokter, ini ada banyak pertanyaan sebetulnya dok, cuman waktu kita juga udah hampir habis ya. Bapak Ibu mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain saya mungkin satu ya dok ya, kita rangkum ini ada beberapa pertanyaan mengenai autoimun. Jadi mungkin dokter berkenan untuk menjawab satu lagi untuk autoimun ini tadi dari Ibu Woro Iriani. Ini bertanya mengenai autoimun ya. Jadi temannya ada autoimun baru 2 minggu ini, laki-laki usia 67 tahun sehingga kedua tangan dan kaki lumpuh. Nah, jadi ini apakah dengan terapi ITERA juga bisa membantu dan kembali sih dok pertanyaannya seputar untuk blow di bagian-bagian mana yang harus difokuskan ya.
Ya. Dan ini tadi ada satu di depan, apakah gelombang panas ini boleh untuk mereka yang menderita lupus, Dok? Ya. Silakan, Dok. Terima kasih. Autoimun ini penyakit yang kompleks dan relatif tuh baru, maksudnya generasi yang dulu-dulu tuh nggak begitu mengenal penyakit autoimun. Jadi terjadi kekacauan di sistem imunologi. Bukannya dia bertugas menyerang musuh, malah dia menyerang tubuhnya sendiri. Kacau. Nah, ada banyak teorinya. Kita ambil kesamaannya. Satu, pada autoimun itu terjadi peradangan yang kronis dan luas. Nanti tergantung dia autoimunnya ini menyerang organ mana. Ya, misalnya lupus di ginjal, lupus di otak, gitu, atau di sendi. Gitu. Tapi akarnya sama-sama kelainan sistem imun. Salah satu disoroti itu karena banyak radikal bebas, sehingga sistem imunnya itu dikacaukan oleh keberadaan radikal bebas itu. Nah, sehingga kita punya kesamaan pada seluruh autoimun itu mereka perlu lebih banyak antioksidan. Nah, terahertz tidak bisa menyediakan antioksidan. Jadi perlu pendekatan dari segi nutrisi, dari suplemen yang kaya dengan antioksidan. Terahertz bisa membantu pada organ yang sedang sakit. Karena misalnya lupus ginjal, kalau dibiarkan radang di ginjal, nanti lama-lama ginjalnya akan turun fungsinya jadi gagal ginjal. Terahertz kita arahkan ke ginjal tuh untuk memperbaiki fungsi ginjalnya. Tapi bukan langsung berurusan dengan autoimunnya. Bedakan ya, autoimun ini induk gangguannya, organ itu dampaknya. Terahertz bisa menolong dampak pada organ. Untuk radikal bebasnya, kita bisa bantu dengan mempercepat proses detox di badan kita. Autoimun tuh butuh banyak detox selain dengan antioksidan tadi. Nah, kita tahu organ detox tuh usus besar, ginjal, liver, paru-paru, sama kulit. Jadi dengan blow, tadi titik-titik umum tuh cakup juga itu perbaikan secara umum. Ya, kita blow livernya, kita mempercepat detox bahan kimia di liver sehingga badannya lebih bersih. Blow perutnya, ususnya menjadi lebih aktif, buang air besarnya lebih teratur, lebih sering misalnya. Itu juga mempercepat pembuangan toksin di usus. Di kulit, kalau kita pakai Terabio, orangnya keringetan, itu mempercepat detox lewat kelenjar keringat. Kalau kita blow paru-paru, paru-parunya lebih kuat, dia bisa buang dahak dengan lebih baik, itu juga detox di sistem paru. Jadi itu peranan terahertz pada kasus autoimun. Tapi untuk mengatasi autoimunnya itu harus dikeroyok dari berbagai segi. Ya. Nutrisinya harus dipilih. Ya. Makanan yang bikin dia alergi, terutama gluten yang ada di gandum misalnya, itu harus dihilangkan. Karena setiap makanan yang mencetuskan alergi bisa membuat autoimunnya tuh flare, ya kumat, jadi aktif. Yang sedang aktif bisa tambah aktif kalau ketemu makanan yang salah. Perlu diseleksi betul dari nutrisinya, lalu kita perbaiki radikal bebasnya, detoxnya, dan perkuat organ-organ. Nah, ini cerita yang rumit. Kita bikin simple aja hari ini.
Oke, selesai. Oke, baik. Terima kasih Dokter Wijaya untuk penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kalian senantiasa ikut sampai akhir. Dokter Wijaya, terima kasih banyak. Hari ini kita pada peserta Zoom ya, ini kurang lebih tadi ada sekitar 250 lebih ya peserta. Ya. Ini luar biasa. Malam hari ini betul-betul puncak dari peserta Zoom pada malam hari ini ya, Jumat ini ada 250 orang lebih, mungkin 260 nih kalau nggak salah tadi, cuman fluktuatif ya, keluar masuk. Tadi 266. 66. Oh, Ibu ya. Terima kasih banyak. Bu Suci. Bu Suci. Iya, iya. Bu Suci. Iya, Pak. Saya saya terlambat, saya lupa. Bisa minta waktunya hanya 1 menit aja bertanya, boleh nggak? Mengenai apa? Ini Dokter Wijaya udah mau bobo nih soalnya. Bu Suci ya, iya. Oke, siap. Iya, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya untuk Bapak Ibu yang terlambat atau ingin juga menonton siaran ulang dari percakapan kita pada malam hari ini. Boleh pantau akun YouTube-nya PEP Indonesia besok siang ya. Besok kita akan upload, jadi Bapak Ibu bisa dengarkan kembali, bisa share kepada beberapa teman-teman yang lain, dan subscribe dan juga nyalakan notifikasi supaya Bapak Ibu senantiasa mendapatkan update terbaru mengenai ITERAKER dan juga Business Class. Baik, terima kasih banyak Bapak Baru Ibu bisa sekalian. bergabung karena HP ini error dari tadi, Dokter. Ya, Ibu. Terima Iya, kasih, kita ketemu. Dokter Wijaya. Dokter Wijaya, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Kesabarannya untuk menjawab di pertanyaan teman-teman semua pada malam hari ini. Terima kasih ya, Dok. Dan demikian kita akhiri untuk Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih, Dokter Wijaya. Terima kasih, Dokter. Luar biasa. Sampai jumpa. Dokter Wijaya. Terima kasih, Dokter Wijaya.